tugas dan tanggung jawab ini bukan tanggung jawab si jenggot, orang tabligh atau orang apa-apa, bukan, seluruh umat Islam. Bahkan kalau kita mengikuti ayatnya, kita ini suruh ngajak manusia kafir kepada Islam. Perintah utamanya. Perintah utamanya itu orang-orang yang sudah bersyahadat itu ngajak orang kafir kepada Islam. Begitu perkataan para sahabat. Ketika ditanya untuk apa kamu kesini, ditanya sama orang kafir. Ya, linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad. Untuk mengeluarkan manusia dari menyembah selain Allah, menyembah hanya kepada Allah. Tanggung itu berarti orang Hindu diajak masuk Islam, orang Nasrani diajak masuk Islam, itu harusnya Pak. Ini perkataan sahabat ketika ditanya. Yang kedua, linukhrijal ibad min daiqid dunya ila wus'atihal akhirah. Mengeluarkan dari kesempitan dunia. Ini kecil Pak dunia ini. Mengeluarkan dari kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Besok selemah-lemahnya iman dapat 10 kali dunia surga ini. Itu paling kecil, surga paling kecil. Jadi diingatkan, gak usah rebutan. Dunia mana bakal ditinggalin. Mau punya sepetak 1 hektar ditinggalin. Mengingatkan itu. Karena tidak jarang Pak di terminal gara-gara sebut para bunuh-bunuhan, ya kan? Itu. Dunia saja ini kecil, apalagi duit seperak 2 perak. Nah, tugas kita Pak mengingatkan mereka. Yuk kita beramal untuk mendapatkan sekecil-kecilnya surga itu 10 kali dunia. Bagi yang selemah-lemahnya ini. Sehingga dia punya harapan hidupnya. Sudah nggak apa-apa, nggak jadi presiden dunia nggak apa-apa. Yang penting saya di akhirat dapat surga walaupun kecil. Itu maksudnya. Itu tugas kita yang bersyahadat. Terus yang ketiga, linukhrijal ibad min jarul ajal ila al-islam. Ya. Tadi sudah sampaikan bahwa kita harusnya ngajaknya. Cuma masalahnya sekarang kalau ditanya, apa hebatnya Islam sama orang kafir? Bapak ngajak-ngajak orang kafir masuk Islam. Saya suka ngisi di penjara, Pak, tahu Pak. 90% orang Islam Pak menjahatin. Di Salemba saya ngisi, di Cipinang saya ngisi, di Pandeglang juga di Serang ngisi. Saya printer di penjara-penjara. Rata-rata mayoritas orang Islam Pak. Jadi kalau Bapak sekarang ngajak orang kafir masuk Islam, malu kalau ditanya apa hebatnya orang Islam. Preman orang Islam, yang gak sholat orang Islam, yang bertato-tato orang Islam. Di penjara pun orang Islam banyak. Maka kita tidak menuntut ke sana dulu. Yang harus kita tunaikan orang yang terdekat dengan kita sesama Islam. Yang belum sholat, yang sholatnya masih di rumah, itu ya tugas kita. Bukan harus dia mau, tidak Pak. Perjalanan kita, omongan kita, usaha kita, catatan di sisi Allah. Jadi ketika mereka mau nuntut, tidak bisa. Jadi besok di akhirat itu banyak orang Islam bangkrut. Amalnya banyak, sujudnya lama, tahajudnya panjang-panjang, baca Qur'annya. Pas di akhirat namanya muflis. Muflis itu bangkrut. Heran, kenapa? Karena di dunia dia tidak pernah ngajak-ngajak, gak peduli sama yang lain. Di akhirat, ini tetangga saya Allah, dia gak pernah ngajak saya. Kasih pahala itu. Yang tadinya di kanan, ashabul yamin mau masuk surga gak jadi, Pak, pindah ke kiri. Nauzubillah. Itu fungsinya. Kita saling mengingatkan. Apakah ngajak harus ceramah seperti ini? Tidak. Ngajak itu banyak cara. Ya, ada yang sambil jalan nyoleng. Ya. Ya, ada yang sambil teriak-teriak, ada yang gedor-gedor ya, pintunya. Niatnya ngajak. Gitu. Jadi tidak harus semuanya harus pandai bicara mengajak. Seperti anak kecil, dia pengen es krim belum bisa ngomong, dituntun bapaknya, diseret-seret, dia belum bisa ngomong. Nah itu seperti itu ngajak. Jadi namanya ngajak tidak harus pintar dulu, anak kecil juga bisa. Tapi kalau mau ngajar, mendidik, ya itu harus alim dulu. Nah tugas mengajak ini bagi seluruh umat Islam. Jadi walaupun bukan orang alim, ngajak. Maka jangan heran sekarang banyak. Dulu saya melihat orang-orang tunarungu, orang tuli Pak, orang bisu dia ngajak Pak. Ini ngajak sebangsanya lah sama-sama orang tuli pakai isyarat. Gitu. Nah kita yang normal begitu, itu maksudnya. Jadi bukan monopoli orang tabligh, monopoli orang ulama mengajak. Persediaan amal kita supaya besok tidak dituntut, terutama yang terdekat dengan kita, saudara. Nah itu kalau tidak ada pembelajaran Pak, ngajak ini nggak mudah gitu loh. Ya, saya dulu waktu di Medan, mertua saya orang Medan Pak, saya beli becak 1 juta Vespa. Tadinya BSA atau BSA susah, Vespa kasih Pak.
Saya bawa langsung Pak, sudah saya bayar 1 juta seberapa sudah ada. Tiba-tiba menjomplang Pak, muter balik. Kenapa? Sebelah kiri naik trotoar. Kenapa? Saya anggap enteng Pak. Bawa becak saja harus disesuaikan, perlu belajar dan latihan Pak. Itu bawa becak Pak. Gak ada urusannya dengan surga dan neraka. Sekarang kita mau urusan dengan surga dan neraka, gak belajar bagaimana bisa Pak. Ya, nyangkul coba. Nyangkul gak latihan kira-kira gimana? Apa kakinya gak kena cangkul? Ini Pak harusnya kita, dan Allah Pak menyuruh kita berpikir dalam Al-Quran. Saya hitung Pak, tatafakkarun itu nyuruhnya 17 kali. Penting gak? Kita jarang mikir Pak. Kalau untuk urusan dagang, dunia, bikin rumah itu mikir tuh. Tapi untuk agama gak mau mikir, itu bahaya. Sampai ada penelitian orang Jepang kepada mayat orang Indonesia, geleng-geleng kepala. Kenapa katanya? Otaknya masih orisinil. Itu orang mati, orang Indonesia, otaknya masih orisinil 100%, nggak pernah dipakai. Sedangkan orang Jepang mikir melulu Pak. Maka dia bisa bikin Honda, Toyota, ya. Orang Indonesia kebanyakan otaknya masih orisinil Pak, nggak dipakai. Sampai di sini sama orang Jepang begitu. Orang Indonesia mati, otaknya masih utuh, nggak kepake. Padahal di dalam Al-Quran 17 kali Pak suruh kita mikir. Silakan itu. Ya, nah sekarang yang kita pikirkan bukan masalah dunia. Ini tadi memahami tadi. Apa maksudnya? Bapak tadi sholat, kita sholat. Ini semuanya tidak sesuai perintah. Yang sesuai dengan perintah Al-Quran itu yang muadzin tadi. Seluruh perintah sholat di dalam Al-Quran itu aqimis sholat, bukan i'malu sholat. Kalau i'mal itu kerjakan. Sudah lakukan, sudah pulang, sudah. Tapi di situ perintahnya aqimis sholat. Seluruh perintah sholat itu aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Coba silakan. Gak ada perintah lain. Sama nggak antara aqim dengan i'mal? Beda. Maka di hadis dikatakan as-sholatu imaduddin, tiang Pak sholat ini. Namanya sholat ini harus seperti masang tiang Pak, nggak bisa sendirian, minimal 2 orang berjamaah. Ada yang megang, ada yang ngurung. Maka Allah membuatkan kalimat aqimis, bukan i'mal. Kalau i'mal sholat ya sudah, sholat sendiri pulang sudah. Dan ini saya sampaikan di mana-mana Pak. Kalau saya sholat di tempat lain saya sampaikan, saya ingatkan kita itu baru mengerjakan sholat tidak sesuai dengan perintah Allah. Sampai imamnya geser-geser pantatnya Pak di Tanjung Priok. Dulu saya sampaikan. Karena selama ini kita terlena. Perintahnya bukan laksanakan sholat Pak. Tegakkan sholat. Dirikan sholat sebagaimana kita mendirikan tiang. Artinya apa? Ajak kerjasama bareng-bareng. Maka tidak ada perintah dalam sholat fardu itu khusyuk Pak. Tidak ada. Kita ini ngaco Pak. Sholat fardu suruh khusyuk. Siapa yang bisa berdagang langsung ke masjid langsung khusyuk? Emang gampang khusyuk itu? Dalam rukun sholat tidak ada khusyuk. Kita berlebihan Pak. Dari mana dalilnya? Imam saja dinasehati sama Rasulullah. Kalau engkau jadi imam, perhatikan ke belakang. Maka imam sunnah melihat ke belakang. Boleh jadi ada orang tua rentak tak bisa berdiri lama, atau ada ibu muda yang sedang menyusui. Maka bijaksanalah membacakan ayat-ayat. Jangan panjang-panjang Pak. Ini di sini saya dimulai pas sholat maghrib, Al-Muluk dibaca. Hujan lagi, saya buru-buru lagi. Langsung saya mau parit. Genteng orang. Al-Muluk dibaca maghrib. Nah sampai seperti itu parahnya. Jadi orang mengamalkan agama yang asal-asalan. Imam saja harus memperhatikan makmum. Makmum juga harus memperhatikan imam. Rukunnya jangan sampai ketinggalan. Jadi tidak ada khusyuk dalam sholat fardu Pak. Oh saya dibilang sesat Pak. Yang bilang sesat siapa? Bukan orang pondok gede Pak. Lulusan Afrika, doktor. Saya bilang, kenapa Anda berani mengatakan sesat? Mana dalil? Itu dalam khusyuk. Khusyuk itu dalam sholat sunnah Pak, bukan dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu itu seperti kita upacara di lapangan, menghadap inspektur bareng-bareng. Tapi kalau sholat sunnah itu berdua-duaan, berhadap-hadapan. Silakan mau 2 jam, 3 jam, 4 jam, silakan berdua sama Allah. Jadi jangan salah kaprah kita bawa khusyuk di sholat fardu. Nah ini Pak,
Karena kita tidak pernah memperdalam. Saya dengar Pak itu. Sok-sokan ada yang memimpin mau sholat maghrib, mari kita khusyuk, sholat kita supaya khusyuk katanya. Seolah-olah besok gak hidup lagi. Salah kaprah. Kenapa? Karena dia tidak mau memperdalam. Tapi kalau ilmu dunia diperdalam Pak. Ya. Semua diperdalam. Agama nggak diperdalam. Ya ini saya berbagi. Saya perdalam Pak. Oh ternyata sholat khusyuk itu di sholat sunnah, bukan sholat fardu Pak. Sholat fardu kita harus dengerin imam baca Al-Fatihah, ngikutin gerakannya. Ya. Tertib tumaninah ya. Tapi kalau khusyuk tidak di situ, pada tidak mudah namanya khusyuk. Ya, nggak sembarangan. Orang bisa khusyuk itu mungkin rakaat keberapa, jam keberapa, gitu. Nah ini penting. Jadi kita harus memperdalam istilah-istilah di dalam ibadah ini sehingga kita jangan salah kaprah, gitu loh. Ya, nanti ditipu setan, Pak. Gitu. Karena di sini paling tinggi itu nanti rasa itu, Pak. Halus sekali. Merasa-rasa bahaya. Merasa-rasa sudah khusyuk padahal bukan pada tempatnya gitu kan. Masyaallah muslimin rahimahullah, maka penting perkara ini disampaikan supaya kita ini berlomba-lomba selalu memperbaiki. Ya. Saya kemarin khotib di KPAD. Ya. Semua Jumatan saya selalu sampaikan di mana-mana. Jumatan itu rutinitas formalitas. Padahal itu sistem Allah, Pak. Di dalam hadis dikatakan, kapan anak itu kalau dia tidak mau sholat dipukul, umur 10 tahun Pak. Kalau 1 tahun itu Jumatan 91 Pak, 91 kali. Sampai saya hitung Pak. Kalau 10 tahun itu 910. Kalau 30 tahun dia sholat Jumat, 2750 kali sholat Jumat. Hasilnya apa? Karena kita terjebak rutinitas, formalitas Pak. Padahal tujuannya bukan itu Pak, untuk evaluasi takwa. Sekarang banyak orang Islam ditanya takwa nggak tahu, Pak, bingung deh. Apa bedanya mukmin, apa bedanya muhsinin, bedanya takwa, dia nggak tahu Pak. Karena tidak tahu kan salah kaprah. Gitu loh. Nah itu tugasnya kita sama umat Islam saling mengingatkan. Ya. Jadi ada masing-masing ada jenjangnya itu kayak sekolah SD, SMP, SMA, sarjana, baru profesor. Ini sholat Jumat doang ngaku bertakwa, merasa bertakwa, salah kaprah. Ya, jadi saya sampaikan kemarin takwa itu adalah puncaknya iman, nggak bisa dinaikkan lagi takwa itu. Apa itu takwa? Puncaknya iman itu dia beriman kepada Allah, beramal soleh dengan kualitas yang terbaik. Dan tidak mungkin orang tiba-tiba pakai kualitas terbaik tanpa latihan. Maka antara mukmin dengan mutakin itu ada muhsinin namanya. Yang di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana dalilnya? Para sahabat. Dia sudah sibuk dengan amal dari Nabi, contoh dari Nabi nanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal afdal?" Ya Rasulullah, ada enggak amal yang lebih utama dari apa yang sudah saya lakukan? Kasih tahu lagi sama Rasulullah, ini lebih tinggi lagi, ini lebih tinggi lagi. Maka ada ayat fastabiqul khairat. Tidak mungkin mukmin tiba-tiba takwa, Pak. Sekarang saya tanya, Pak, mungkin nggak ada anak SMA tiba-tiba jadi profesor, Pak, tanpa kuliah? Mustahil, Pak. Urusan dunia saja ada jenjangnya. Gitu. Sekarang agama tiba-tiba muslim sholat Jumat doang tiba-tiba bertakwa. Karena kita tidak pernah saling mengingatkan, kita pun tidak tahu, artinya biarkan. Besok menuntut semua itu. Kenapa saya berani menyampaikan? Karena besok menuntut yang melihat wajah saya, Pak. Yang tahu melihat di dunia ini wajah saya, dia akan menuntut. Kamu nggak ngasih tahu saya, kamu tahu tapi nggak tahu ngasih tahu. Masyaallah muslimin rahim. Inilah tanggung jawab kita. Bukan untuk mengajari, ngasih tahu aja. Ya, bahwa tidak mungkin dari SMA tiba-tiba bertakwa tanpa proses ahsanu amala. Sahabat itu nanya kepada Nabi, karena seluruh sahabat itu takwa, prosesnya ahsanu amala, muhsinin, memperbaiki amalnya menjadi lebih baik, sehingga ada hadis hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu indallah. Ada enggak ya Rasulullah amal yang paling dicintai Allah? Sampai Rasulullah akhirnya ngasih tahu,
puasa yang paling dicintai Allah, puasa saudaraku Daud. Padahal Rasulullah nggak pernah puasa Daud, Pak. Kenapa hadis itu disampaikan? Karena sahabat menanyakan terus. Saya sudah beramal ini ya Rasulullah. Ada nggak yang lebih utama? Dijawab sama Rasulullah, sudah dikasih. Ada nggak yang paling dicintai? Hanya keluar hadis itu. Rasulullah nggak pernah puasa Daud, Pak. Tapi Rasul mengatakan, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa saudaraku Daud. Karena ada sahabat yang nanya terus, Pak. Itulah namanya fastabiqul khairat. Dan orang bertakwa itu bukan main sholat sunnah, Pak. Itu level bawah itu. Level mukmin, tahajud, duha, tidak. Orang bertakwa rata-rata sudah sholat mutlak. Sudah melebihi sholat sunnah dari kurang. Akhirnya sholat mutlak namanya. Sekarang kita orang Islam mungkin baru dengar kali istilah sholat mutlak. Imam Ahmad itu 300 rakaat setiap hari. Di luar fardu dan sunnah. Imam Syafi'i itu 270 rakaat setiap hari. Di luar. Sekarang orang bertakwa sholatnya cuma tahajud, duha. Nah, bukan itu Pak, baru level mukmin. Ya, apalagi yang enggak tahajud, apalagi yang tidak rawatib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak pernah sampai kepada umat, Pak. Dipikir kayak main sulap gitu kan. Syahadat terus bertakwa gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Urusan dunia saja ada tahapan-tahapannya. Ada sekolah, ada jenjang. Ini masyhur muslimin rahimahullah. Jadi takwa itu adalah puncak semua kualitas. Puncaknya iman, puncaknya kualitas amal. Jadi yang terbaik, mentaati Allah, menghindari larangan Allah dengan kualitas yang terbaik. Kalau sekedar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu mukmin. Nah, antara mukmin dan muttaqin itulah ada muhsin yang terus meningkat. Perlombaan itu di situ. Jadi tidak pernah puas. Jadi saya sampaikan ini, saya amal dulu, Pak. Jadi saya amal dulu. Gitu. Ya, jadi saya peneliti dulu, saya cari dalilnya dulu, baru saya sampaikan. Jadi bukan tukang obat yang di pasar itu, ya jualan obat kulit tapi budukan, ya kan? Kadal buntet katanya, ini minyak kadal buntet, obat kulis tapi dia budukan. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam tidak mengajarkan itu. Amalkan dulu, teliti dulu, baru saya sampaikan. Alhamdulillah, begitulah kan, begitulah saya. Ya saya karena sudah tahu, maka saya sampaikan. Karena ini pertanggungjawaban dunia dan akhirat, ya. Jadi orang-orang muhsinin muttaqin itu sudah biasa sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Sholat yang tidak terikat judul, waktu. Ya kapan saja. Nah, dan orang yang usia di atas 40 tahun, kalau dia sholat fardu saja dibenci sama Allah, makruh. Kenapa? 5 waktu itu harga diskon. Saya ketika dibacakan ini sama guru saya, Pak, nangis, Pak. Kalau jotan, selama ini kita ini gendeng, Pak. Nggak tahu diri. Dulu waktu miskin, kere, beli jubah harganya 17.000, padahal jubah itu 50.000 harganya. Sekarang kita sudah punya rumah, punya penghasilan, pengen beli jubah 17.000 terus, Pak. Ya, pantasnya apa? Ya harga awal. Harga yang normal berapa? 50.000. Yang paling bagus bayar 100.000. Sebagai rasa syukur, itulah gambarannya sholat, Pak, ya. Jadi 17 rakaat 5 waktu itu adalah sholat diskon. Bagi siapa? Bagi mu'alaf, orang baru balik gitu kan. Ya. Nah, orang beriman minimal 50 rakaat itu fardu dan sunnah. 50 rakaat kembali ke perintah awal 50. Gitu ya. Nangis-nangis saya guru dikit sama guru gitu Pak dulu saya. Ya, sekarang saya pikir kita bangga cuma 5 waktu doang. Ya kalau masih anak-anak di bawah 40 tahun wajar lah Pak, dia sibuk kerja segala macam, dimaklum sama Allah. Nah, orang udah pensiun, saya sholat cuma 5 waktu, sisanya pelangap-pelong gitu, jadi hisab itu kan. Ya, sesaat saja waktu kita tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya Pak. Karena hadir saya juga di sini juga tidak direncanakan saya akan datang, tapi karena saya diberi kesempatan bicara, saya sampaikan ini. Coba latihan Pak. Satu-satunya cara kita terhindar dari keji dan mungkar hanya dengan sholat. Kalau Bapak sudah banyak sholat mutlak, Pak, pasti main HP kurang, tidur kurang, langap-longok. Yang ada hatinya tenteram, dan semangat terus ingin sholat. Ya, bayangkan Imam Syafi'i itu 270 rakaat. Imam itu ada sana. Ada yang hebat, ada Pak. Imam Bukhari itu setiap mau nulis hadis 2 rakaat sholat, Pak. Dan dikumpulkan hadisnya beliau berapa? 700.000 hadis Pak. Kali 2 rakaat berapa rakaat di sholat? Itu Imam Bukhari Pak. Ini kita tahunya sholat 5 waktu.
Terus pengen masuk surga pula lagi. Nah, sebagai penutup saya ingin sampaikan, Pak, Muslim itu paling rendah, Pak. Bukan paling rendah, kedua. Yang paling rendah itu aslamna. Bapak baca di surat Hujurat ayat 14. Ketika orang Arab teriak-teriak, "Ya Muhammad, saya sudah beriman." Allah turunkan ayat Al-Hujurat ayat 14. Ya Muhammad, sampaikan kepada dia belum beriman, dia baru aslam. Jadi orang bersahadat belum sholat itu aslamna. Jadi mayoritas di Indonesia itu banyak aslamna, bukan Muslim, Pak. Salah itu yang ngomong itu. Kan kita tukang keliling masjid, Pak. Mayoritas itu aslamna. Orang yang bersahadat statusnya dalam BPS statistik itu Islam, tapi tidak sholat, itu aslamna. Itu yang terakhir masuk surga. Ya, kalau itu tetangga kita ya pasti nuntut kita lah, Pak. Aslamna itu terakhir masuk surga nanti. Dan ada harapan masuk surga Muslim, tapi mampir neraka karena dosanya banyak. Ya, jadi Muslim itu ada harapan masuk surga, tapi nyemplung neraka dulu. Di atas Muslim ada mukmin, dijamin masuk surga tanpa nyemplung neraka walaupun ngesot-ngesot. Itu aslamna, Muslim, mukmin. Nah, mukmin di atas mukmin itu muhsinin, Pak. Dia masuk surga dengan hisab yang ringan. Muttaqin masuk surga tanpa hisab. Jadi masing-masing punya fasilitas, Pak. Ya, muttaqin itu masuk surga tanpa hisab. Muhsinin dihisab ringan. Kalau mukmin masuk surga pasti nggak nyemplung neraka, cuma ngesot dia, Pak, merangkak. Pas-pasan, Pak. Jadi setiap jenjang, setiap nama punya fasilitas, punya risiko, punya tanggung jawab. Saya yang penting Muslim aja ada harapan masuk surga, gampang, Pak, kasih tahu, Pak. Mumpung ada Krakatau City di Cirebon, jadi latihan berenang di Bubur Baja 70 kali. Kalau orang masih tentang, saya yang penting Muslim lah matinya. Oh ya, boleh. Latihan dari sekarang supaya nanti berenang di neraka lancar. Ya. Jadi datang ke Cirebon 70 kali karena panas api neraka 70 kali ya. Panas api. Kita bukan nyuruh, Pak, memberikan tawaran. Kalau mau kalian masuk surga matinya hanya sekedar Muslim, silakan latihan. Jangan sampai nanti nyesal. Kalau sudah latihan berenang kan nanti di akhirat di neraka berenang-renang dia kan. Karena di sini 70 kali sudah di. Nah, kalau tidak bisa karena sudut rokok saja panas, ya mukmin lah, Pak, minimal. Supaya tidak mampir ke neraka. Masuk surganya langsung, Pak. 1500 tahun besok, Pak, bayangkan. Ya. Jadi panjangnya sirot ini 1500 tahun. Jadi kalau Muslim cuma modal Muslim, Pak, harus mampir neraka. Gitu. Kalau tidak mau mukmin. Beda, Pak. Kalau Muslim tadi cuma cukup menggugurkan kewajiban, kalau mukmin itu menyempurnakan fardu dengan sunnah-sunnahnya minimal 50 rakaat. Fardu dan sunnah. Itu ada ternyata, Pak. 12 duha, 11 tahajud, awabin, ya, tasbih, ya, itu semua 50. Gitu. Tapi kalau bagus lagi, sunnahnya 50. Sholat sunnahnya 50. Jadi sama fardu jadi 67. Nah, itu muhsinin masuk. Ringan hisabnya. Yang paling bagus 50 rakaat minimal mutlaknya. Jadi gak dihitung ke sunnah. Jadi 100 sehari, Pak. 100 rakaat. Loh, gua udah tua jenggot, gimana sholatnya? Nah, ini rahasianya, Pak. Kalau Bapak sholat pakai badan pasti capek, gempor. Sholat itu bukan pakai badan ternyata. Kekuatan rohani. Maka lihat bulan Ramadan. Orang lapar, jarang tidur, sholatnya tambah banyak, baca Qurannya tambah banyak. Itu yang benar karena menggunakan rohani. Tapi kalau pakai jasmani ya gempor, Pak. Udah tua, peot, melengkung. Nah, ini yang harus dilatih, Pak. Sekarang kita latihan pakai jasmani, menjelang 40 tahun ke atas tuh pakai rohani. Rohani nggak mengenal capek. Makanan rohani itulah amal-amal ibadah. Maka yang namanya Ramadan itu, namanya itikaf itu berkhulwat, Pak. Dia merasakan berdua dengan Allah. Tertib itikaf itu dari pertama masuk sampai 10 hari itu tidak berpindah dari tempatnya dia kecuali sholat dan ke WC. Ini saya lihat ada yang itikaf jalan-jalan di masjid keliling-keliling meluruskan pinggang. Ini kan rusak. Saya melihat sendiri, Pak, di luar negeri itu masjid-masjid itu ada tempat itikaf sendiri. Masuk duduk di situ, keluar hanya untuk sholat fardu dan ke WC. Makanan diantar untuk buka. Kemarin saya tahun kemarin di Ciledug, saya tikap. Dianterin, Pak, buka sahur.
Saya turun hanya untuk mandi, batal wudhu, dan sholat fardu. Setelah itu duduk lagi di tempat itikaf. Itu namanya itikaf, Pak, berkholwat. Bukan pulang pergi ke rumah. Itu untuk TK gitu loh. Aduh Pak, jadi kalau kita biarkan Pak, agama ini bukan makin meningkat Pak. Ada itikaf diincar-incar ganjil doang. Kata pembelajaran, yang belajar tua-tua pulang mati lagi Pak. Kalau itu mahasiswa ya wajar lah belajar Pak. Ini pas saya lihat yang itikafnya tua-tua ikut-ikutan kayak mahasiswa. Waduh, ya, menyedihkan. Ya, maka orang-orang yang bertakwa itu pasti mewajibkan diri beritikaf setiap Ramadan karena dia merasakan berdua dengan Allah itu enak Pak. Kayak bapak berdua dengan kekasih, nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa yang berdua terus. Ini lebih dari itu Pak dengan Allah. Dulu waktu bapak pacaran sama kekasih gimana? Nyimat aja. Begitu Pak gambaran rindu. Nah, Masyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan dipahamkan Allah Subhanahu wa taala. Saat didatangkan Allah, kadang-kadang bapak nggak ngundang saya. Bagaimana ini bapak ceritakan Pak? Pesan Nabi, balik asyahidu minkumul ghaib. Bapak ceritakan kepada orang-orang. Oh iya, perlu kita pendalaman, ya, supaya meningkat kualitas. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.